Zaman Megalitikum. Bagaimana perkembangan kebudayaan pada zaman Megalitikum ini? Kita pelajari yang pertama dari hasil kebudayaannya meliputi satu, menhir. Menhir adalah tiang batu atau tugu batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Fungsi menhir yang pertama sebagai sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Kemudian yang kedua sebagai tempat memperingati seseorang, kepala suku yang telah meninggal, sebagai media penghubung dengan roh nenek moyang. Itu yang ketiga. Ini contohnya gambar menhir. Yang kedua adalah punden berundak. Punden berundak adalah bangunan pemujaan arwah yang bertingkat-tingkat. Banyak ditemukan di Sukabumi, di daerah di Solok. Ini contohnya punden berundak. Kemudian yang ketiga, dolmen adalah meja tempat menaruh sesaji ketika sedang diadakan acara. Tapi ada juga yang menggunakan sebagai kubur batu. Ini gambarnya dolmen. Yang keempat adalah waruga. Waruga itu adalah peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan ditutup batu lain yang mempunyai bentuk seperti atap rumah. Waruga banyak ditemukan di daerah Minahasa. Ini contohnya waruga ya. Kemudian yang kelima, sarkofagus. Sarkofagus atau keranda adalah peti jenazah yang berbentuk palung atau lesung tetapi mempunyai tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali dan Sumatera Barat. Ini contoh gambarnya. Kemudian yang keenam, arca megalitik. Arca megalitik banyak ditemukan di Sumatera Selatan dan diteliti oleh Von Gelden. Arca ini banyak menggambarkan bentuk-bentuk manusia dan binatang seperti gajah, harimau, babi, dan rusa. Von Gelden membagi penyebaran kebudayaan megalitik di Indonesia menjadi dua gelombang. Yang pertama, megalitik tua yang menghasilkan menhir, punden, berundak, dan arca-arca statis, dan menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum berkisar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Kemudian gelombang yang kedua adalah megalitik muda yang menghasilkan kubur peti batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca menyebar ke Nusantara pada zaman perunggu, yaitu diperkirakan 1000 sampai 100 tahun sebelum Masehi. Zaman logam. Setelah kita membahas tahapan hasil budaya manusia purba pada zaman batu, marilah kita sekarang membicarakan zaman logam. Hasil budayanya meliputi kapak, corong, dan candrasa. Kemudian yang kedua adalah nekara dan muku. Kapak corong atau candrasa keduanya merupakan alat yang sering digunakan sebagai tanda kebesaran atau alat upacara saja. Kapak corong banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Selayar, dan dekat Danau Sentani, Papua. Ini kapak corong dan ini candrasa. Yang kedua, nekara dan muku. Nekara juga memiliki fungsi sebagai alat upacara. Nekara memiliki berbagai macam tipe. Nekara adalah genderang besar yang terbuat dari perunggu berpinggang di bagian tengahnya. Nekara banyak ditemukan di Sumatera, Bali, Jawa, Roti, Selayar, dan Kepulauan Kai. Yang berbentuk lebih kecil disebut muku, banyak ditemukan di Alor dan digunakan sebagai mas kawin. Nah, ini gambar muku, kalau ini gambar nekara. Kemudian yang ketiga, bejana perunggu. Bejana yang digunakan sebagai tempat air. Dan yang keempat adalah gerabah. Pada zaman logam mencapai tingkat yang lebih maju dengan ragam hias yang lebih kaya. Tempat penemuan gerabah misalnya di Gilimanuk, Bali, Gilewiliang, Bogor, di Anyer, Jawa Barat, dan Kalumpang, Sulawesi Selatan. Nah, demikian anak-anak sekalian
pelajaran sejarah Indonesia kita pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, dan sebagai tugasnya anak-anak membuat peta penyebaran peninggalan benda-benda purbakala pada zaman Mesolitikum. Mohon maaf, ini tertulis double. Peta penyebarannya, gambar peta penyebarannya tadi ada di slide. Anak-anak bisa menyalin gambar tersebut di buku tulis atau di kertas. Demikian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.